Sahabat Indonesia, perkuatlah sikap bersyukur dan berharapmu kepada Tuhan. Sebab dalam hidup ini, Tuhan tidak mengecualikan siapapun juga dari kesulitan-kesulitan. Engkau akan tetap berdiri tegak sebagai pemenang jika seluruh hati dan pikiranmu tertuju kepada Tuhanmu. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silahkan tekan tombol like-nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Di dalam Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, Daud berada di masa yang sukar. Ia melakukan PSBB. PSBB yang saya maksudkan ialah perkuat sikap bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Ketika di masa yang sukar kita juga melakukan PSBB, kita akan menemukan dua kebenaran ini. Yang pertama, Tuhan adalah tempat perlindungan yang tepat. Dalam ayat yang pertama disebutkan bahwa Daud berada di padang gurun Yehuda. Beradanya Daud di sana tentulah bukan sesuatu yang biasa. Ia tidak sedang hiking atau sedang camping. Karena tempat tandus, gersang, dan liar itu bukanlah tempat yang ramah bagi Daud dan siapa saja untuk tinggal di sana. Raja Saul sedang mengejarnya dengan seluruh kekuatan militernya karena ia dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kelanggengan tahta kerajaannya. Untuk menyelamatkan diri itulah Daud lari dan bersembunyi di tempat di mana kehidupan sangat sukar. Tetapi sahabat Indonesia, walaupun nyawanya terancam, walaupun tiba-tiba ia harus menjadi buronan, walau Daud harus menjalani kehidupan yang sukar, tetapi itu tidak melemahkannya. Dia tidak komplain kepada Allah. Hari-hari sulitnya itu justru membentuknya menjadi pribadi yang tangguh dan hebat sampai akhirnya ia berhasil menjadi seorang raja. Dalam ayat yang kedua, dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu seperti tanah kering dan tandus tiada berair." Sahabat Indonesia, jika dalam hidup ini fokusmu ialah Tuhanmu, masa-masa sukarmu tidak akan membuatmu lemah. Engkau akan tetap dapat berdiri tegak menghadapi semua kesulitanmu. Karena saat engkau memandang Tuhanmu, engkau akan menemukan apa yang Daud temukan. Dalam ayat yang ketiga, Daud berkata, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Daud melihat kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Inilah yang menjadi alasan mengapa ia berlindung kepadanya. Ketika engkau menghadapi masa yang sukar, ingatlah, sehebat-hebatnya masalahmu tidak akan pernah melebihi hebatnya Tuhan yang menyertaimu. Janganlah engkau khawatir bahwa masalah akan menghancurkanmu. Jalanilah hidupmu dan yakinlah bahwa Tuhan menyediakan kemuliaan saat engkau menang dalam menghadapinya. Karena itu, jadikan Tuhanmu tempat perlindunganmu. Yang kedua, perkuatlah sikap bersyukur dan berharapmu kepada Tuhan di masa sukar, sebab padanya engkau akan mendapatkan pertolongan. Ada karakter Tuhan yang menjadi alasan mengapa Daud selalu ingin dekat dengannya. Dalam ayat yang keempat, dia berkata, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup." Saya tidak tahu harus berkata apa, sebab kasih setia Tuhan tak terselami dan tak terpahami. Tidak ada satupun yang dapat mengungkapkan dengan tepat kasih setia Tuhan. Tidak ada yang dapat melukiskannya. Penyair di dunia ini tidak akan sanggup, pujangga sekalipun tidak akan dapat. Bahkan pecinta Tuhan seperti Daud pun hanya sepenggal kalimat singkat, "Kasih setiamu lebih baik daripada hidup." Tetapi dampak ungkapan Daud ini sungguh luar biasa. Hatinya seketika berubah. Di dalam ayat yang keempat dia berkata, "Bibirku akan memegahkan Engkau." Ayat yang kelima, "Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku." Ayat yang keenam, "Dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji." Dan ayat yang kedelapan dia berkata, "Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai." Sahabat Indonesia, itu semua diucapkannya di tengah-tengah hidup yang penuh dengan kesukaran. Kasih setia Tuhan menjadikan Daud tenang di tengah-tengah badai dan gelombang. Kasih setia Tuhan membuat Daud mampu datang kepadanya di saat-saat ia ada di dalam kesesakan dan di dalam bahaya.
Kasih setia Tuhan membuat tangan Tuhan selalu terentang untuk memelukmu dan melindungimu. Kasih setia Tuhan membuat Ia selalu siap sedia memberimu pertolongan. Kasih setia Tuhan jugalah yang dapat mengubah keadaan yang gawat menjadi sebuah kemenangan, mengubah bencana menjadi peluang. Kasih setia Tuhan membuat engkau akan selalu memiliki kesempatan dan pengharapan. Dalam ayat yang ke-8, Daud menyatakan, "Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku." Sahabat Indonesia, dikejar-kejar Saul di padang gurun yang gersang ini pada akhirnya menjadi sebuah kenangan. Tuhan tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga mengantarkannya pada kedudukan seorang raja. Oleh karena itu, perkuatlah sikap bersyukur dan berharapmu kepada Tuhan. Sebab jika Tuhan tidak menghindarkanmu dari kesulitan, Ia mengizinkannya sebagai sebuah sekolah kehidupan. Melaluinya, engkau akan dapat belajar banyak pelajaran. Engkau akan menemukan bahwa Tuhanmu adalah tempat perlindunganmu yang tepat. Engkau dapat lari kepadanya dan berlindung kepadanya. Engkau juga akan menemukan bahwa Tuhanmu lebih besar daripada kesulitan-kesulitanmu. Tuhan akan membentangkan tangannya saat engkau datang kepadanya. Sebab kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sahabat Indonesia, karena itu inilah PSBB-mu. Perkuatlah sikap bersyukur dan berharapmu kepada Tuhan. Niscaya engkau akan dapat berdiri tegak di tengah-tengah badai kehidupan. Selamat ber-PSBB, sahabatmu ini mendoakan keberuntunganmu.